Assalamualaikum teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syifa Sukmawati. Saya merupakan tenaga teknologi laboratorium medis dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Saya juga merupakan peserta latsar dari Bapelkes Batam gelombang 3 angkatan 7 tahun 2026. Nah, dalam video learning journal kali ini saya akan membagikan tentang pengalaman saya setelah mempelajari dan menyelesaikan pembelajaran agenda 1, yaitu tentang sikap perilaku bela negara. Selamat menonton! Pembelajaran kami dapatkan melalui distance learning dengan metode sinkronus dan asinkronus. Pada metode sinkronus ini adalah komunikasi atau pembelajaran yang dilakukan secara langsung maupun real time melalui Zoom meeting. Nah, untuk metode asinkronus kita tidak melalui tatap muka secara langsung, tetapi metode ini lebih fleksibel karena peserta latsar dapat mengakses materi, membaca modul, dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Pada agenda 1 ini, materi yang dipelajari menjadi 3 bagian. Yang pertama ada wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kedua ada analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga yaitu kesiapsiagaan bela negara. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara ini dan menjadi landasan dalam melaksanakan tugas kita sebagai ASN khususnya, sebagai pelayanan publik. Seorang ASN tidak hanya dituntut untuk memahami apa itu wawasan kebangsaan, tetapi juga harus dituntut untuk mengimplementasikannya dalam sikap, perilaku, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal yang dapat diambil dari modul 1 ini yaitu kita harus mengenal bangsa ini dengan baik hingga kita akan antusias dalam membela dan mengelola bangsa ini. Yang selanjutnya yaitu modul kedua mengenai analisa isu kontemporer. Nah teman-teman, pada era sekarang ini banyak sekali tantangan pada bangsa ini seperti radikalisme, korupsi, narkoba, dan lain-lain. Nah, pada modul kedua ini juga belajar untuk menganalisa isu kontemporer. Tahapan-tahapan yang merupakan penyelesaian isu itu ada 4. Yang pertama ada identifikasi dan deskripsi isu. Pada tahapan ini kita mengidentifikasi apakah isu itu nyata dengan terdapat bukti yang jelas, lalu dampak yang terjadi, dan pihak-pihak terkait. Yang kedua, yaitu memilah dan menapis isu menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Metode ini untuk menilai kualitas isu itu sendiri. Setelah itu, isu yang memenuhi APKL dilanjutkan ke teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Setelah ditemukan isu yang paling prioritas, dilanjutkan dengan menganalisis sebab akibat menggunakan fishbone diagram. Lalu yang terakhir yaitu alternatif penyelesaian masalah itu sendiri. Yang dapat saya pahami dari modul ini adalah kita sebagai ASN harus bisa memberikan kontribusi yang nyata dengan berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai isu yang berpotensi mengakibatkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan sebagai wujud bela negara kita. Yang selanjutnya ada modul ketiga yaitu kesiapsiagaan aksi bela negara. Bagi ASN, kesiapsiagaan bela negara adalah komitmen dan kesiapan dalam melaksanakan tugas negara dengan rasa cinta pada tanah air, loyalitas kepada Pancasila, dan juga Undang-Undang Dasar 1945, serta tidak lupa untuk rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Nah, teman-teman, dari penjelasan tentang wawasan kebangsaan tadi, lantas apakah wawasan kebangsaan itu bisa diimplementasikan secara penuh dalam pelayanan kesehatan? Dari penjelasan tentang wawasan kebangsaan tadi, lantas apakah wawasan kebangsaan itu bisa diimplementasikan secara penuh dalam pelayanan kesehatan khususnya? Jawabannya bisa dong teman-teman. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan, terutama pelayanan laboratorium, penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan itu menjadi landasan utama dalam memberikan pelayanan yang profesional, adil, dan berorientasi kepada masyarakat. Sebagai ASN, saya menyadari betul bahwa pelayanan laboratorium yang optimal kepada masyarakat itu merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan hak kesehatan terhadap setiap individu tanpa terkecuali. Penerapan nilai persamaan dan keadilan ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, golongan, usia, maupun kondisi sosial ekonomi pasien. Semuanya diberlakukan secara sama dan adil. Dalam praktik pelayanan, saya selalu berupaya untuk melayani pasien dengan ramah, empati, serta menghormati martabat pasien sebagai individu yang wajib mendapatkan hak atas kesehatan yang baik. Tentu hal ini mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana disebutkan dalam salah satu pilar dasar negara kita. Jadi, dari pembelajaran agenda 1 ini, saya menyadari bahwa pentingnya pemahaman mengenai wawasan kebangsaan sebagai nilai integritas dan profesionalisme sebagai ASN. Bagi saya, pembelajaran ini dapat membantu saya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri saya, meningkatkan komunikasi untuk kerjasama dalam tim, dan juga menghargai perbedaan pendapat di antara rekan kerja.
Kedepannya, saya juga berkomitmen dengan diri saya sendiri untuk mengaplikasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan di dalam kehidupan sehari-hari selama bekerja dan untuk masyarakat. Sekian learning journal dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.